Ya, kalau tadi kita sudah sempat menanyakan beberapa tanggapan masyarakat, saya mau coba tanyakan satu masyarakat lain mengenai kondisi kualitas udara yang buruk di Jakarta. Ini saya sudah janjian dengan salah satu warga DKI Jakarta, sudah ada Mas Farhan di sini. Selamat pagi, Mas Farhan. Pagi, Vena. Mas Farhan, ini kan polusi udara Jakarta kira-kira ini cukup buruk ya. Ada nggak sih dampak yang dirasakan oleh Mas Farhan? Kalau dampak dari dari fisik gitu ya kan, mungkin kalau orang yang kantoran gitu kan yang kadang belum sampai masuk kantor mau badan atau apa udah keburu kucel duluan gitu kan. Terus juga pernapasan juga ya, jadi kayak ngap-ngapan atau apa namanya, ya takutnya kan pernapasan kan orang kan nggak tahu ada kanker paru-paru atau apa gitu Oke. kan. Iya. Oke. Nah, dengan kondisi yang memang juga sudah cukup dirasakan, salah satunya berdampak pada kesehatan ini, ada nggak sih harapan yang mungkin Mas Farhan harapkan ke pemerintah bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi polusi udara yang buruk? Untuk jangka panjang atau gimana ini ya? Apa saja? Ya, untuk dari sektor transportasi umum gitu kan, dari Transjakarta juga udah bertahapnya dengan sedikit-sedikit ada bis yang memakai listrik. Oke, itu sudah menjadi salah satu solusi ya. Terima kasih banyak Mas Farhan, selamat kembali beraktivitas. Nah, tadi saya sudah tanggapan dari masyarakat Jakarta lainnya. Di sebelah kiri saya ini kita sudah janjian ya, duduk di tengah-tengah Bundaran HI ini Pak, akan bahas sebenarnya sumber dari polusi udara Jakarta ini dari mana. Karena kalau berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, ini menyatakan bahwa salah satunya asap kendaraan dan juga PLTU batubara bukan menjadi penyebab utama. Nah, ini seperti apa data dari Anda? Jadi kalau misalnya data dari WALHI ya, sekitar 20-30% polusi udara itu disumbang dari pembangkit listrik tenaga uap ya, yang bersumber dari batu bara tentunya. Kemudian sekitar 30-40% itu disumbang dari transportasi dan selebihnya dari kegiatan-kegiatan industri. Nah, jadi perlu diketahui bahwa polusi yang ada saat ini kan merupakan emisi gitu ya. Kalau menurut penelitian di bidang lingkungan, ini merupakan emisi hasil dari pembakaran. Nah, tentu kegiatan-kegiatan yang menimbulkan emisi itu terjadi ya pada umumnya di kegiatan transportasi, kemudian juga industri dan pembangkit listrik tenaga uap yang menghasilkan emisi karbon seperti itu, sehingga timbullah polusi seperti saat ini. Jadi memang ya mayoritas atau bisa dibilang dominasi polusi udara ya disumbang dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya bergerak dan tidak bergerak. Kalau yang bergerak seperti transportasi, mobil pribadi ya, kendaraan pribadi, kemudian juga yang tidak bergerak seperti pembangkit listrik dan kegiatan-kegiatan di pabrik-pabrik atau di industri manufaktur yang kebetulan letaknya di sekitar Jabodetabek gitu. Oke. Mas Ahmad Heri ini kan merupakan salah satu peneliti dari Indef ya, yang tentunya juga sudah melakukan analisa, khususnya bidangnya ini adalah bidang industri dan perdagangan dan investasi juga ya Mas ya, kalau tidak salah ya Mas ya. Nah, dari analisa Indef sendiri, apakah memang benar salah satunya ini kan yang juga di-highlight oleh KLHK soal industri pembangkit listrik, apakah memang benar PLTU yang ada di sekitaran Jakarta atau Jabodetabek ini menjadi penyebab utama dari kualitas udara yang buruk, polusi udara yang buruk di Jakarta? Ya, PLTU itu kan menggunakan batu bara ya, yang batu bara itu sudah menjadi kesepakatan dunia bahwa penggunaannya ke depan ini harus diturunkan, harus dikurangi penggunaannya. Kenapa? Karena ya berdasarkan penelitian di bidang lingkungan, batu bara ini kan salah satu penyebab penghasil emisi gas rumah kaca, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri, kemudian juga pembangkit listrik yang menggunakan bahan baku batu bara ini seharusnya kan sudah mulai dikonversi, sudah mulai digantikan oleh sumber energi yang relatif lebih ramah terhadap lingkungan ya. Tapi saat ini bahkan sampai 2030 PLN itu masih menyebutkan bahwa pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara itu masih dominan ya, masih mendominasi seluruh pembangkit listrik yang ada. Memang sudah ada peningkatan di pembangkit listrik EBT, tapi jumlahnya masih sangat kecil ya. Dari total katakanlah 99 gigawatt ya di 2030 itu dari PLTU batubara, yang EBT itu
perkembangan setahun terakhir aja itu sekitar kurang lebih 9 megawatt. Jadi sangat jauh sekali. Nah, sementara untuk mengurangi polusi, nah, kita perlu segera transformasi energi lebih cepat dari yang direncanakan sebenarnya. Nah, inilah yang harus segera difikirkan bagaimana caranya agar transisi energi ini bisa berjalan dengan baik tanpa mengganggu produktivitas ekonomi. Nah, yang dikhawatirkan adalah mungkin ya sebagian kalangan, misalnya dari kalangan pengusaha, industri, mereka takut jangan-jangan kalau nanti saya menggunakan energi yang lain gitu ya, akan mengganggu produktivitasnya. Nah, inilah yang harus diyakinkan bahwa transisi energi itu harusnya tidak sampai mengganggu produktivitas ekonomi dan output mereka seperti itu. Tapi kalau bicara soal polusi udara Jakarta, Mas, kenapa baru sekarang ya rasa-rasanya ini polusinya sudah sampai di tahap yang klimaks gitu? Apakah memang benar karena memang ini adalah puncaknya aktivitas yang kembali keluar, kemudian ditambah dengan tadi disinggung soal pembangkit listrik, asap kendaraan dan lain sebagainya. Analisanya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya ini dampak kumulatif ya, dampak kumulatif dari kegiatan ekonomi, baik itu dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Ya, dari sisi konsumsi ya konsumen, masyarakat menggunakan kendaraan yang tentunya ini menyumbang terhadap emisi ya, polusi. Kemudian dari sisi produksi, kegiatan-kegiatan pembangkit listrik sampai kegiatan industri ya, transportasi kendaraan niaga ini juga turut menyumbang emisi. Jadi ini semua merupakan dampak kumulatif yang terjadi saat ini seperti itu, sehingga yang kita rasakan adalah ya polusi di DKI Jakarta ini mencapai titik yang cukup parah seperti itu. Ini merupakan dampak kumulatif sebenarnya. Kalau dibandingkan dari sebelum-sebelumnya kan ya kita ada banyak kegiatan ekonomi yang bekerja dari rumah, kemudian juga belum 100% pada kapasitas optimalnya. Nah, kalau sekarang sepertinya sudah kembali ya normal, kemudian juga ya semua sama-sama kegiatan ekonominya kembali normal, dan ini merupakan dampak kumulatif ya dari yang tadi saya sebutkan seperti itu. Yang tadi disampaikan oleh Mas Heri juga salah satunya adalah dengan segera melakukan transformasi energi itu tadi. Tapi kalau misalnya dengan salah satu caranya ini melakukan peralihan kendaraan menuju kendaraan listrik, itu seperti apa, Mas? Apakah memang efektifkah? Kalau saya lihat sejauh ini belum ada dampaknya ya, kampanye pemerintah terhadap penggunaan kendaraan listrik. Ini hanya masih sebatas menambah pilihan konsumen ya terhadap kendaraan yang ingin dibelinya. Kalau dulu mungkin ketika kita ingin membeli mobil pilihannya sedikit, ya mereknya hanya itu saja, jenisnya hanya itu saja. Tapi kalau sekarang lebih banyak pilihannya, ada kendaraan listrik. Nah, tapi itu belum berdampak terhadap transformasi energi. Jadi kalau kita berbicara transformasi energi, transisi energi, kita harus memikirkan bagaimana menciptakan ekosistemnya secara keseluruhan ya, bukan hanya dari kendaraannya saja, tapi juga dari sisi pembangkit listriknya yang berbasis energi baru dan terbarukan seperti itu. Kemudian juga kalau berbicara electric vehicle, tentu ekosistemnya juga harus dibangun seperti itu. Berarti solusi yang disarankan oleh Indef ini lagi-lagi balik lagi ke tadi ya, transformasi energi harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk segera bisa mengatasi kondisi polusi udara di Jakarta yang buruk ini ya. Ya, itu strategi jangka panjang, dan tentunya strategi jangka pendek juga perlu difikirkan untuk mengatasi polusi yang ada saat ini seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Ahmad Heri, peneliti dari Indef bidang industri dan perdagangan dan investasi. Terima kasih Mas Heri atas waktunya. Mudah-mudahan segera bisa dicarikan solusi oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami.